Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam untuk keluarganya di rumah masing-masing. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya baik-baik saja, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Nanti malam timnas kita, timnas Garuda Indonesia akan bertandang ke China melawan juru kunci China. Semoga timnas kita akan mendapatkan 3 poin full teman-teman semua, amin ya robbal alamin. Malik Rizaldi jadi sorotan media China jelang lawan kontrak timnas Indonesia. Pemain Persebaya itu disebut jelang laga timnas Indonesia versus China. Malik Rizaldi jadi sorotan media China. Timnas Indonesia akan melakukan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan China. Laga tandang timnas Indonesia kontra China akan berlangsung di Stadion Guangzhou Youth Football Guangzhou Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi harga mati bagi China agar tidak tersingkir di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai kalah di 3 laga sebelumnya. Sementara itu China harus mewaspadai tamunya yakni timnas Indonesia yang datang dengan pemain-pemain terbaik. Sorotan publik negeri tirai bambu pun tertuju pada para punggawa Garuda. Salah satu pemain yang disoroti oleh media China adalah penyerang bernomor punggung 10 Malik Rizaldi. Berkat performa yang menjanjikan saat melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Malik Rizaldi mendapat pujian dari publik China. Pemain Persebaya Surabaya ini tampil sebagai starter di posisi winger kanan. Menurut media China, Malik Rizaldi berhasil menciptakan ancaman melalui permainan ofensif. Penyerang sayap lokal Rizaldi berhasil menciptakan banyak ancaman lewat pemain ofensifnya, tulis media China dikutip dari laman 163.com. Media China tersebut juga menyoroti bagaimana pelatih Sintayong yang memberikan kesempatan kepada pemain lokal di tengah banyaknya pemain naturalisasi. Ketika pelatih Sintayong yang menggunakan banyak pemain naturalisasi, ia pun menyadari tim Indonesia harus memberikan ruang kepada pemain lokal untuk berkembang, tulisnya. Menjadi satu-satunya pemain lokal yang bermain sebagai starter pada laga kontra Bahrain, Malik Rizaldi disebut berhasil memberikan penampilan yang bagus. Malik Rizaldi menjadi satu-satunya pemain lokal yang masuk starting line up tim Indonesia melawan Bahrain dan tampil apik dengan menggunakan jersey bernomor punggung 10 imbuhnya. Bahkan media China tersebut juga memprediksi bahwa Malik Rizaldi akan kembali bermain starter di laga timnas Indonesia versus China nanti malam. Menurut mereka tidak heran jika pemain 27 tahun itu akan diberikan tugas membuka penyerangan ofensif dari posisi sayap. Tidak mengherankan Malik Rizaldi akan terus menjadi starter di Guangzhou dan memikul tugas membuka penyerangan ofensif dari sayap imbuhnya. Siaran langsung timnas Indonesia versus China di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion Guangzhou, China itu pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI. Meski timnas Indonesia diunggulkan meraih kemenangan, efek deretan pemain jempolan yang dimiliki pelatih skuad Garuda Sintayong tidak mau besar kepala. Ia melihat peluang timnas Indonesia dan China untuk memenangkan pertandingan sama besarnya, yakni 50-50. Kedua tim memiliki peluang 50-50 untuk menang. Hasil pertandingan nanti tergantung siapa yang dapat memanfaatkan peluang. Sekecil apapun menjadi gol, kata Sintayong dalam konferensi pers jelang laga China versus timnas Indonesia Senin 14 Oktober 2024. Di sisi lain, gelandang timnas China Li Yuanyi sudah memahami pola atau formasi yang digunakan timnas Indonesia. Ia bersama
Tim pelatih sudah memantau betul gaya permainan timnas Indonesia. Indonesia biasanya mengandalkan formasi 5 back. Kami mengikuti sesuai dengan formasi mereka, kata Li Yuanyi. Laga ini teramat krusial bagi kedua tim, mengingat timnas Indonesia dan China merupakan dua tim tersisa dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang belum meraih kemenangan. Tim mana yang meraih kemenangan di laga malam ini otomatis membuka kembali peluang lolos ke Piala Dunia 2026, entah via jalur babak ketiga atau keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Terkhusus timnas Indonesia, skuad asuhan Sintayong melesat ke urutan 2 klasemen grup C jika menang atas China, dan di laga lain Jepang membungkam Australia serta Arab Saudi dan Bahrain bermain imbang. Jika kondisi ini terjadi, Jepang duduk di puncak klasemen dengan 12 poin, disusul timnas Indonesia di posisi 2 dengan 6 angka, Arab Saudi 5, Bahrain 5, Australia 4, dan China 0. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian dulu info dari Sawi dan mengenai timnas kita, timnas Garuda. Kita doakan bersama supaya timnas Indonesia bisa menang nanti malam, amin ya robbal alamin, bisa mendapatkan 3 poin sehingga membuat negara Indonesia menjadi bangga atas kinerja dari timnas kita, timnas Garuda, amin ya robbal alamin. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.